Shalom Holy Lovers, apa kabarnya semuanya? Pasti saya percaya semua baik-baik dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kali ini kita berjumpa lagi dalam acara Moge, Musik Orang Gereja. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas banyak hal tentang vokal. Jadi, khusus untuk yang sudah terjun di dunia bernyanyi atau bahkan yang mau latihan-latihan vokal, mulai belajar bernyanyi, ini adalah momen yang pas untuk kalian pantengin di sini untuk ikutin acara ini dari awal sampai selesainya. Saya nggak sendiri. Saat ini saya ada bersama dengan seorang narasumber yang pastinya kece dan keren banget. Saya akan bacakan dulu profilnya ya, supaya kita semuanya kenal. Karena kakak yang satu ini tuh udah cukup terkenal dan semakin setia melayani, diberkati. Dia adalah seorang ibu rumah tangga, punya 2 putri dan menjelang 3. Lagi hamil maksudnya ya teman-teman ya, Holy Lovers. Jadi narasumber kita adalah seorang vocal coach. Dulunya beliau mengajar di beberapa sekolah musik dan sekolah internasional, juga di beberapa gereja, dan juga les privat. Jadi kalau yang mau latihan bisa calling-calling. Nanti kita tinggalkan nomornya di bawah ini. Oke. Lalu narasumber kita juga adalah seorang pemimpin pujian, baik di gereja lokal maupun di banyak pelayanan lainnya. Juga pernah beberapa kali menjadi pembicara di workshop mengenai vokal, juga praise and worship, baik itu di Medan, di luar kota, juga di luar negeri. Wah, ini pasti hebat sekali, mumpuni sekali ini ya narasumber kita. Pernah menjuri beberapa ajang festival solo, pernah menjuarai festival band rohani, juga pernah performance di ajang internasional seperti Java Jazz International beberapa kali yang diadakan di Jakarta, juga performance di banyak acara. Baik, langsung saja kita sambut Kak Hosanna Panggabean. Apa kabar Kak? Luar biasa, katanya harus luar biasa ya. Keren nih. Kakak pasti semakin diberkati Tuhan, makanya pengen ada di sini supaya memberkati banyak orang ya. Benar. Lebih tepatnya sharing ya, bukan iya. ngajar. Memperlengkapi ya Kak Yes, ya. benar. Iya. Oke. Nah, kali ini kan kita akan lebih banyak membahas tentang bernyanyi, karena kita tahu dari tadi yang sudah profil dibacakan, Kakak itu benar-benar memberikan yang maksimal di pelayanan, khususnya bidang bernyanyi ya, baik itu secara rohani maupun yang sekuler gitu. Jadi saya punya pertanyaan nih Kak, sebetulnya definisi bernyanyi itu apa sih? Nah, oke. Definisi bernyanyi itu kalau kita tanya sama orang banyak tuh jawabannya sebenarnya bukan definisi, tapi tujuan bernyanyi, apa dampak bernyanyi gitu ya. Tapi sesungguhnya definisi bernyanyi itu yang paling utama itu adalah mengeluarkan suara dengan nada. Kalau nggak dengan nada berarti bukan bernyanyi, tapi berbicara gitu ya. Ya, contoh kecilnya aja misalnya lah, itu udah nyanyi dibilang. Tapi kalau lah itu ngomong. Itu dia definisi bernyanyi. Tapi juga definisi bernyanyi yang lebih luas itu adalah selain mengeluarkan suara dengan nada, tetapi juga berbicara, yang artinya suatu lagu itu harus bisa kita buat seperti berbicara, sehingga ketika kita bernyanyi, lagu itu hidup dibawakan oleh kita. Dan yang ketiga adalah gaya bahasa tubuh, yaitu sesuaikan tentunya tubuh kita sesuai dengan irama dan lirik lagu. Itu termasuk paket definisi bernyanyi. Dan yang terakhir adalah acting. Acting itu berkaitan dengan paras wajah. Jadi kalau nyanyi itu sesuaikan dengan irama dan lirik lagu juga gitu. Jangan nanti kita bawa misalnya kalau di sekuler nih kan ada lagu patah hati gitu ya. Jangan kita patah hati tapi kita senyum gitu. Orang nggak patah hati dengernya gitu. Jadi itu semua satu paket dengan yang namanya definisi bernyanyi. Oke, berarti karena berhubungan dengan tadi mengeluarkan suara dengan nada, lalu juga berkaitan dengan ekspresi, maka bernyanyi itu sebenarnya perlu latihan pasti ya Kak ya? Ya, perlu banget. Yang namanya skill atau yang namanya suatu bidang bukan kayak apa ya?
bukan yang umum gitu, tapi suatu bidang baik musik, vokal itu perlu ada namanya yang latihan gitu. Harus dilatih. Karena saya juga pernah dengar ada istilah seperti ini, bahwa apalagi khususnya kita ini kan karena kita membahas terlebih lagi untuk pelayanan juga ya Kak ya, bukan hanya sekuler, bahwa sebetulnya setiap penyanyi atau bahkan pun worship leader itu dia butuh 100% pengurapan dan 100% skill. Iya kan? Berarti makanya harus berlatih. Jadi, nah sekarang bisa nggak kakak kasih tahu sebetulnya tahap-tahap latihan yang seperti apa yang benar sehingga menghasilkan skill yang berkualitas gitu Kak? Oke. Nah ini agak panjang sedikit ya. Tadi tahap-tahap pelatihan. Ini versinya Nana ya, karena kan banyak guru-guru vokal lainnya. Tapi ini apa yang bisa saya sharing gitu ya. Nana itu siapa ya Kak? Oh sorry, nama panggilan saya sebenarnya. Oke. Yang tadi saya sebutnya sorry Nana gitu ya. Kak Nana ya. Oke. Jadi Holy Lovers nama panggilannya Kak Nana ya. Aduh, itu kelewatan ya. Oke, kita ngomong tentang tahap-tahap pelatihan ya. Nah, yang pertama itu tahap-tahap pelatihan itu ibaratkan gini, kalau di saya itu pelatihan bernyanyi atau pelatihan vokal itu ibaratkan kayak kita lagi bangun sebuah bangunan. Kayaknya nggak nyambung gitu ya, tapi sebuah bangunan itu ada misalnya fondasi, pilar kerangka dasar, dan lain-lainnya sampai ke finishing gitu ya. Nah, di vokal, fondasi dalam bernyanyi itu adalah tentang ketahanan mental. Seorang penyanyi harus punya mental. Kalau dia punya suara yang bagus tapi nggak punya mental yang kuat, dia tidak akan eksis sebagai seorang penyanyi baik di gereja maupun di dunia sekuler. Itu yang sangat perlu. Dan pelatihan ketahanan mental itu banyak ya. Tapi salah satunya mungkin setiap hari belajar di cermin gitu. Jadi anggap cermin itu adalah audiensnya kita. Karena di masing-masing acara, di masing-masing tempat beda audiens, beda mental yang kita perlukan di saat bernyanyi. Itu dia. Dan banyak lainnya, nanti lebih lanjutnya di next ya gitu ya. Terus yang kedua, tahap yang kedua tadi kan fondasi ya, ketahanan mental. Tahap pelatihan yang kedua itu kalau fondasi rumah itu udah terbentuk, kan fondasi itu ya, fondasi bangunan tuh kan masih besi-besi, kita belum lihat bentuknya. Nah, tahap yang kedua itu adalah pilar dan kerangka dasar. Nah, berarti udah nampak tuh bangunan itu mau bangun rumahkah, kantorkah, rumah ibadahkah atau lainnya gitu. Nah, tapi pilar dan kerangka dasar dalam bernyanyi ini adalah penguasaan dasar sebagai seorang talent atau penyanyi. Nah, adapun penguasaan dasar itu meliputi dua teknik aja, yaitu teknik penguasaan lagu dan teknik olah vokal. Mungkin banyak umum orang sering dengar teknik olah vokal kali ya, teknik penguasaan lagu enggak. Tapi di teknik penguasaan lagu ini adalah dasar dari penguasaan dasar sebagai seorang penyanyi. Adapun kita secara singkat menjelaskan bahwa teknik penguasaan lagu itu meliputi teknik penguasaan pernafasan, teknik penguasaan power, teknik penguasaan notasi atau nada, teknik penguasaan artikulasi, dan juga teknik penguasaan tempo. Yang 5 ini itu sangat dasar, dan yang dasar ini belum tentu semua penyanyi yang bagus suaranya mempunyai 5 teknik. Jadi bedanya penyanyi yang punya teknik dengan yang nggak punya teknik itu beda. Kalau penyanyi yang dia bernyanyi tanpa teknik, kita dengar misalnya 4 atau 5 lagu aja, pasti kita udah bosan dengar dia nyanyi. Kenapa? Karena dia tidak bernyanyi dengan teknik. Karena yang perlu kita ingat, setiap lagu, satu lagu membutuhkan teknik yang berbeda-beda dengan lagu yang lain. Itu perlunya seorang penyanyi menguasai teknik dasar bernyanyi, yaitu pernafasan, power, artikulasi atau pengucapan, notasi, atau tempo. Itu dia. Dan teknik yang kedua adalah teknik olah vokal. Nah, teknik olah vokal ini meliputi teknik penguasaan lagu, itu yang tadi 5 tadi. Yang berikutnya teknik penguatan karakter suara. Karena masing-masing kita sebenarnya memiliki karakter suara. Ada yang ngebass, ada yang tenor, ada yang sopran, dan banyak lainnya. Dan memang tidak semua orang mempunyai karakter suara. Tapi itu kenapa? Karena mungkin tidak diasah, tidak dilatih gitu ya. Dan yang ketiga teknik penguatan power suara, juga teknik penguatan vibrasi. Itu dia. Nah, tahap ketiga pelatihan yaitu dinding. Kalau tadi fondasi, pilar, sekarang dinding nih. Udah bagian dinding kalau bangunan. Nah, tapi dinding di bagian nyanyi itu berarti sudah berbicara tentang bentuk tampilan sebuah bangunan ya. Kalau di nyanyi itu
diartikan bahwa di tahap ini kita sudah berbicara tentang bentuk dan tampilan dan ciri khas yang merupakan elemen yang penting untuk seorang penyanyi. Itu dia. Nah, di sini berbicara berarti tentang penjiwaan lagu, penguasaan pitch control, penguasaan teknik miking, harmonisasi dengan musik pengiring. Disinilah tercipta nanti chemistry antara kita penyanyi dengan pengiring. Juga tahap yang keempat, yang terakhir dalam suatu bangunan itu finishing, ya, itu yang ngecat dan segala macam, ya, udah nampak bentuk bangunannya, udah indah dan nanti sudah layak untuk disajikan, untuk ditempati. Nah, begitu juga dalam hal bernyanyi, finishing itu adalah merupakan bentuk penguasaan panggung dan produktivitas sebagai seorang penyanyi. Nah, tahap-tahap pelatihannya penguasaan bidang pendukung, misalnya acting dalam bernyanyi, dancing atau gerakan tubuh sesuai irama dan lirik lagu, dan presenting atau komunikasi kita si penyanyi itu antara panggung dengan si audiens. Juga penguasaan panggung. Jadi kalau sering tuh kalau bisa di festival Solo kan panggungnya gede tuh ya. Itu pasti jurinya menilai juga tuh penguasaan panggung dia gimana. Apakah tetap di tempat atau berpindah-pindah, itu sesuai dengan lagu yang dibawakannya. Dan juga manajerialnya, manajemennya juga kalau nanti lebih ke profesional, dia harus bisa, seorang penyanyi itu harus bisa menciptain lagu sebenarnya. Itulah yang disebut dengan diva. Oke. Gitu. Mungkin tahapnya 4 itu aja. Ya. Wah, baru tahap awal aja udah sangat-sangat dapat berkatnya luar biasa ini, ya. Kak. Aduh. Berarti penyanyi itu kan kalau ada orang bilang kalau pemain musik tuh alat musiknya misalnya keyboardis, alat musiknya keyboard, ya. Lalu pemain bass, alat musiknya bass. Nah, kalau penyanyi alat musiknya itu pita suaranya, Kak. Yes, benar ya? Benar. Jadi setelah kita tahu nih semua tahap-tahap pelatihan, gimana sebetulnya, Kak, cara untuk kita bisa menjaga pita suara kita tuh tetap berkualitas, jadi nyanyinya tuh tetap eksis. Kadang ada orang baru nyanyi udah seret gitu ya. Iya, berarti kan dia kayaknya nggak jaga pita suara gitu ya, Kak. Nah, gimana sih sebetulnya menjaga pita suara gitu? Oke, nah pita suara itu sebenarnya kita tempatkan bukan alat lah ya, tapi modal seorang penyanyi. Karena kalau alat miking ya, microphone ya, gitu ya. Itu alatnya kita. Oke, ini modal ya. Ya, ini modal kita seorang penyanyi ya suara gitu. Pita suara itu ada dalam, dan pita suara itu sebenarnya tipis. Nah, kalau dia cedera itu harus operasi. Teman saya ada cedera, dia harus operasi, biayanya mahal gitu ya. Jadi jaga pita suara. Cara jaganya itu pertama sudah pasti harus latihan rutin. Rutin itu berarti setiap hari. Mau 5 menit, mau 3 menit, yang penting setiap hari intens. Konsisten ya, Kak ya. Yes, benar. Konsisten, bicara dengan konsisten. Iya. Termasuk lah itu warming up atau pemanasan setiap hari gitu ya. Banyak orang gitu ya, atau vocalizing. Tuh contoh misalnya do re mi fa sol la si do, itu aja minimal. Setiap hari naik oktav. Contoh nih ya. Saya bukan pemain keyboard. Ini hanya untuk warming up. Misalnya do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Naik lagi do re mi fa sol la si do. Itu aja kita naikkan 3 menit, 2 menit, itu aja setiap hari. Itu ibaratkan mobil atau motor yang kalau mau jalan tuh harus dipanasi ya. Pemanasan. Iya, gitu juga ya. suara kita supaya apa? Begitu kita mengeluarkan suara, suaranya itu nggak kaget. Nah, pernah tuh kejadian saya pelayanan pagi ya, pagi banget jam 7 pagi. Sementara 1 hari sebelum saya baru KKR sampai jam 12 malam. Dan saya istirahatnya kurang. Dan begitu pelayanan pagi, saya nggak pemanasan, saya cederanya ada 2, cedera pita suara dan cedera rahang. Ketika mengucapkan huruf A di nada tinggi, A sakit banget ya. Untung balik lagi, kalau nggak balik harus dirawat. Nah, itu contoh kecil, ternyata penyanyi itu punya cedera kalau kita nggak latih rutin. Benar. Pemanasan itu penting. Nah, yang kedua, menjaga pita suara itu tentunya olahraga. Makanya penyanyi itu kalau kita sering lihat penyanyi-penyanyi yang udah terkenal, mereka olahraga itu bukan
bukan style ya, bukan trending, tapi memang kebutuhan kita seorang penyanyi. Kalau saya olahraganya yang enak itu untuk bernyanyi, untuk pernafasan, untuk kita perlu fit bernyanyi. Karena apa? Karena salah satu teknik pernafasan itu ada namanya pernafasan diafragma, itu menggunakan otot. Berarti otot itu harus dilatih. Berarti olahraga gitu ya. Nah, kalau saya sih olahraganya renang sama jalan. Jadi kalau misalnya kira-kira nafas saya lagi pendek nih, renang gitu aja. Nggak perlu angkat beban gitu ya, beban hidup udah berat gitu ya. Nggak perlu angkat beban di gym gitu ya. Jadi olahraga penting banget. Minimal jalan, lari atau renang. Itu bagus banget olahraga untuk seorang penyanyi. Terus yang ketiga, jaga makanan, jaga minuman. Katanya jangan banyak makan cabai, minyak. Sebenarnya itu yang paling kita langgar ya. Saya akui aja gitu. Saya jujur enak banget. Enak. Saya nggak bisa hidup tanpa cabai. Gitu. Kalau makanan nasi itu saya cabai pakai nasi, bukan nasi pakai cabai. Iya. Nah, tapi ya mau nggak mau harus kita kontrol karena cabai mengandung minyak banyak ya, gorengan. Ya paling itu jaga makanan dan minuman. Soda itu paling merusak suara. Saya udah berapa tahun nggak minum soda. Selain mengurangi berat badan jadi susah gitu ya kalau soda, tapi juga di suara itu bahaya. Jadi soda itu paling bahaya. Lebih bagus minumnya apa nih? Lebih bagus alkohol. Oh enggak. Lebih bagus air putih. Tapi air putih jangan yang panas banget. Itu salah juga. Orang sering serak atau batuk itu mereka minumnya yang hangat ke panas gitu ya. Jangan mendidih juga. Hangat ke panas gitu ya. Lebih bagus air putihnya yang biasa aja. Air putih biasa. Jadi tidak melukai pita suara kita. Atau hangatnya suam-suam kuku gitu Jangan hangat ke panas, jangan. Karena kan itu tenggorokan kita tuh lagi sensitif gitu. Juga pola hidup sih. Pola hidup maksudnya kalau kita begadang otomatis kekuatan fit tubuh kita kurang, suara kita juga pasti berkurang. Menyangkut ke teknik power tadi. Itu sih. Wah, ini pengetahuan baru nih Kak. Soalnya kirain sama ini kalau olahraga tuh biar badan sehat gitu ya. Ternyata waktu kita olahraga itu poin plusnya adalah pita suara kita juga semakin kuat juga ya. Terpelihara. Terpelihara. Wah, memang